Sama dan Anda juga beribadah di tempat Anda berada. Bukan sekedar menonton tapi beribadah. Artinya hati kita merindukan Tuhan dan pikiran kita juga merindukan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Praise the Lord, praise the Lord, haleluya. Saudara saya senang dengan jemaat. Yang saya percaya seluruh jemaat, rekan-rekan juga di sini adalah orang-orang yang mencintai Tuhan dan setia kepada Tuhan. Ya, praise the Lord, haleluya. Ada Ibu Reneta yang mamah daripada James ya. James, angkat tangan James. Ya, praise the Lord ya. Mamanya boleh angkat tangan ya. Thank you ya, engkau diberkati mama yang takut akan Tuhan. Ya, haleluya. Praise the Lord, James main drum juga main gitar tadi ya. Praise the Lord, thank you untuk talenta yang Tuhan berikan di rumah Tuhan. Juga saya bersyukur untuk sahabat kita yang lama, Bro Rudy. Ya, welcome back Rudy ya. Dia saling tos karena ini orang lama. Artinya bahwa ini teman-teman lama. Dan di tengah-tengah kita juga kita bersyukur ada Pastor Fernando. Ya, bisa stand up bro. Ya, thank you Pastor Fernando. Ya, silakan duduk ya. Pastor Fernando ini 25 tahun yang lalu bersama-sama kita di sini mulai melayani di Usher di sana saudara ya. Kemudian habis Usher, kamu ikut apa? Kenapa? Oh doa ya, habis Usher dia doa, kemudian habis doa pelayanan sekolah minggu ya. Terakhir sebelum dia kembali ke Indonesia adalah melayani di dalam worship leading team. Dulu dia adalah salah satu worship leader kita ya, 23 tahun yang lalu ya. Dan pulang Indonesia Tuhan pimpin hidupnya dan saat ini menggembalakan jemaat Tuhan di Indonesia di Jakarta di Gereja Galilea. Berikan tepuk tangan. Ya. Thank you Lord ya. Ya, jadi ini salah satu buah juga daripada rumah Tuhan di sini selain buah bisnismen yang cinta Tuhan. Amin. Bro Rudy adalah salah satu bisnismen yang cinta Tuhan. Bro kita melayani di dalam sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan di rumah Tuhan ya. Jadi kita semua adalah orang-orang yang terpanggil apapun panggilan Anda. Mungkin panggilan Anda di dalam bidang politik, di dalam bidang lawyer, pengacara, di dalam bidang pendidikan, di dalam pengusaha, di dalam bekerja di company, bekerja di pabrik, student, apapun bagian kita atau mungkin ya pastor saya cuma ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga juga satu anugerah panggilan Tuhan. Karena ibu rumah tangga cuma bukan sekedar merawat, membersihkan rumah, memasak, tetapi Anda mempersiapkan calon-calon pemimpin anak-anak Anda di masa depan. Haleluya, semua kita di dalam anugerah Tuhan ada panggilannya. Kita mau yang penting adalah tadi aku serahkan hatiku. Ya. Aku serahkan hatiku, aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Ya. Dan kita tidak tahu ketika Anda menyerahkan hidupmu 10, 20, 30 tahun kemudian sesuatu yang terjadi dalam anugerah Tuhan. Anda bisa dibawa dengan cara ajaib dalam anugerah Tuhan. Berikan hidup kita kepada Tuhan. Berikan hati kita kepada Tuhan. Hati ini harus terus kita izinkan terbuka sehingga Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, kita bersyukur di dalam tadi di sini pastor juga tadi ketemu dengan dua sister masih family ya, bukan kembar ya. Ya satu adalah Ailing, kalau nggak salah Ailing sebelah kanan, betul ya?
Betul, yang kanan angkat tangan gitu aja ya. Aling dan sebelah kirinya ada Kathleen ya. Alright, welcome ya. Nanti Anda bisa asal dari mana? Dari mana? Surabaya. Wow ya. Nanti rekan-rekan dari Surabaya bisa kenalan juga dengan salam dari dengan Aileen, dengan Kathleen ya. Welcome to the house of God ya. Jadi saya senang, dan ada lagi mungkin yang pertama kali di sini. Haleluya. Ya, yang lain adalah selain rekan-rekan kita yang teman-teman lama, yang lain adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Bukan orang lama, wajah lama bukan, tapi wajah yang mencintai Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Praise the Lord saudara. Dalam bulan Maret ini kita diberikan tema yang tidak mudah menurut saya. Dalam satu bulan ini tema bulanannya yaitu dalam bahasa Inggrisnya, what are you hiding? What are you hiding? Apa sih yang kau sembunyikan? Hal apa yang tersembunyi yang ada dalam kehidupan kita, dalam hati kita? Karena tadi saya bilang kita harus belajar ketika kita bilang kita menyerahkan hatiku, hidupku. Artinya kita belajar untuk terbuka dengan Tuhan. Kalau saudara tidak terbuka dengan Tuhan, saya pastikan Anda tidak bisa terbuka dengan orang lain. Hanya Tuhan yang betul-betul mengerti keadaan kita. Jangan disembunyikan. Jangan bersembunyi dari Tuhan. Terbuka saudara. Dalam dunia sekarang ini penuh dengan challenge ya. Tadi klip video yang kita diberikan dari headquarter tentang hal-hal yang bisa disembunyikan di dalam kehidupan kita, kekhawatiran, insecurity, dosa, rasa malu dan hal-hal yang lain ya. Nah, kesombongan juga kadang-kadang terselubung ya, ketakutan, kekhawatiran, ya, rasa minder. Ini hal-hal yang seringkali orang bisa sembunyikan. Kita belajar mau terbuka di hadapan Tuhan. Tapi memang menutup diri itu, menyembunyikan itu memang satu perkara manusiawi yang sejak lama. Masih ingat yang pertama kali yang main petak umpet adalah Adam dan Hawa saudara ya. Kita lihat nanti di dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai 13. Di sini kita akan lihat bagaimana manusia yang pertama justru sembunyi-sembunyian. Ya, seperti main petak umpet, saudara. Saudara, sebelum kita buka Kejadian ini, juga kita lihat di dunia ini penuh ya dengan hal-hal yang banyak yang disembunyikan. Kalau kita dari Indonesia khususnya berapa bulan ini ramai sekali di Indonesia dengan drama-drama ya. Drama dengan Bapak Jenderal yang satu itu ya. Yang sampai mengubah CCTV ya. Kemudian juga ada yang lain ternyata menjual narkoba ya. Itu dengan berliku-liku dramanya. Ini terakhir ini rame drama. Anak yang kaya memukuli remaja juga, dan tentu dengan cerita-cerita yang diatur sedemikian rupa. Banyak hal-hal yang disembunyikan, tetapi apa yang tersembunyi satu hari akan terbongkar. Saya katakan lebih baik kita jujur di hadapan Tuhan daripada terbongkar. Karena terbongkar itu semuanya bahkan bisa menghancurkan masa depan. Bahkan bisa menghancurkan hidup. Saya tidak tahu apakah
hukuman yang akan terjadi dikatakan sudah bahkan sampai keputusan terakhir kan ada yang dihukum mati. Saya tidak ngerti. Tetapi yang saya lihat bahwa segala hal yang di dalam kehidupan manusia kalau tidak terbuka di hadapan Tuhan, ujung-ujungnya akan menghancurkan. Kita lihat di dalam kisah manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Kejadiannya kita tahu, ceritanya sering kita dengar bahwa Adam dan Hawa akhirnya memberontak kepada Tuhan dan memilih memakan buah terlarang. Apa yang terjadi di ayat 7? Kita lihat ya. Anda bisa lihat situ juga. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi kita lihat bahwa dari awal sudah ada satu penutupan. Ditutupi. Sebelum mereka berdosa, melanggar firman Tuhan, rupanya zaman itu ada satu kemuliaan yang menutupi tubuh mereka. Walaupun tanpa baju, tapi ada satu kemuliaan. Ya. Di Roma, nanti kalau Anda baca ada perkataan bahwa karena dosa manusia kehilangan kemuliaan. Jadi pada waktu kemuliaan Allah sebelum mereka jatuh dalam dosa, ketika mereka mempunyai satu persekutuan yang indah dengan Tuhan, ada kemuliaan sehingga membuat mereka bahkan dalam tanda kutip tidak ada pakaian pun mereka tidak malu. Sepertinya ada satu kemuliaan yang menutupi tubuh mereka, saudara. Ya, sehingga yang mereka lihat satu sama lain suami istri ini adalah kemuliaan Tuhan. Bukan, kamu pamer-pamer ya. Enggak saudara. Tapi satu kemuliaan Tuhan di antara suami dan istri ini. Makanya tidak heran. Di dalam keluarga saudara sudah kekacauan suami istri, pasti yang nongol adalah hal yang jelek. Sama antara sesama di tempat kerja. Kalau sudah terjadi sesuatu yang tidak baik, akan kelihatan yang jelek-jelek, saudara. Di dalam gereja juga, kalau sudah saling ada hal yang gak benar, kelihatan, saudara ya. Tetapi pada waktu ada satu kemuliaan Tuhan, membuat mereka dikatakan walaupun tidak ada apa-apanya, tetapi mereka tidak malu. Ada kemuliaan Tuhan. Sekarang begitu mereka telanjang, mereka buru-buru cari daun-daun dan membuat satu istilahnya satu pakaian untuk menutupi mereka, saudara. Ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9, tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Jadi kita melihat bahwa ketika mereka mendengar suara langkah Tuhan, Alkitab tidak berkata bahwa mereka melihat Tuhan, tapi mereka mendengar langkah Tuhan. Jadi ada kemungkinan relationship dengan Tuhan itu Adam dan Hawa bukan berdasarkan bentuk, ya. Ada kemungkinan karena Alkitab juga mengatakan tidak pernah ada manusia yang melihat Allah kecuali Tuhan Yesus yang datang menjadi manusia. Jadi ada kemungkinan, kita tidak tahu, ada kemungkinan bahwa mereka cuma dengar suara kaki berjalan. Dan mereka tahu bahwa itu adalah suara langkah Tuhan karena sebelumnya mereka bergaul dekat dengan Tuhan.
Mereka akrab dengan Tuhan. Sehingga mereka tahu begitu krek mereka langsung ini Tuhan. Beda ketika binatang yang jalan beda dengan langkah kaki Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita bisa dalam tanda kutip mengerti langkah-langkah Tuhan. Sayangnya Adam dan Hawa saking malunya mereka malah menutup diri, bersembunyi dari Tuhan. Banyak orang Kristen juga ketika berbuat salah, bukannya kembali sama Tuhan, akhirnya menjauh dari Tuhan. Bukan cuma orang dunia yang gak kenal Tuhan melakukan begitu, tapi juga yang namanya orang Kristen bisa bersembunyi dari Tuhan. Dengan berbagai cara, ada yang bersembunyi di balik kekayaan, keuangan, kemewahan. Padahal ada hal-hal yang mereka lakukan tidak benar. Mereka bilang kalau memang aku gak benar, kenapa aku tetap kaya? Jadi kekayaan merasa seperti benteng yang kuat. Ada orang yang bersembunyi juga dari Tuhan dengan cara cari hiburan. Coba alkohol, narkoba. Mereka mencoba untuk mengalihkan masalah. Mereka mencoba untuk melupakan masalah. Ada yang bahkan sibuk dengan bekerja. Atau banyak kegiatan religius, kegiatan rohani. Masih ingat ketika seorang bernama Marta di dalam Alkitab di Injil. Marta saudari daripada Maria. Waktu Yesus datang bersama muridnya 12 laki-laki lapar. Kemudian plus Yesus 13 mampir ke rumahnya, langsung Marta sibuk. Boleh gak sibuk? Boleh. Cuma di dalam kesibukannya kemudian dia ngomong kan, Yesus, masa kamu biarkan aku sendiri? Aku capek nih. Kemudian Yesus memberitahu apa yang tersembunyi di hati Marta. Ternyata dalam kesibukannya, dalam tanda kutip melayani Tuhan, seperti kerohanian, ternyata Yesus bilang, Marta, Marta, kamu banyak khawatir. Marta menyembunyikan apa yang ada di hatinya dengan kesibukan melayani Tuhan. Melayani hamba-hamba Tuhan. Hati-hati saudara. Terbuka sama Tuhan. Supaya relationship kita bukan karena khawatir. Bukan karena hal yang lain tapi I enjoy you Lord. Aku nikmati Engkau Tuhan. Aku nikmati persekutuan dengan Tuhan. Ke gereja jangan sampai saudara menyembunyikan hal-hal yang gak benar di hadapan Tuhan. Nanti terbuka. Biar kita di rumah Tuhan terbuka menikmati Tuhan. Aku mau menikmati Engkau. Tuhan datang melangkah ke sana, mereka bersembunyi. Tapi Tuhan luar biasa memanggil, saudara. Memanggil. Panggil sama Tuhan. Di mana engkau? Di mana engkau? Dipanggil oleh Tuhan. Tuhan selalu memanggil. Bahkan orang yang bersalah sekalipun Tuhan mau panggil, saudara. Haleluya. Jadi kalau ada orang yang bersalah sama Anda, jangan ditinggalin jauh-jauh. Dideketi lagi, siapa tahu kembali. Siapa tahu kembali. Karena Adam dan Hawa sudah bersalah sama Tuhan. Tuhan panggil. Tuhan cari, Tuhan panggil. Dan Tuhan katakan, di mana engkau? Saya pernah mikir dengan pertanyaan ini. Kalau Tuhan tanya di mana engkau? Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu, saudara. Karena dia maha tahu. Tapi waktu Tuhan berkata, di mana engkau dengan Adam dan Hawa?
Dia sebenarnya mau menekankan kepada mereka di mana posisi hubunganmu dengan aku. Where is the position of your relationship? Dulu sebelumnya, sebelum kejadian ini ketika aku masuk ke dalam taman, pasti Adam ketemu dengan Hawa, ketemu nyamperin. Sekarang kok aku masuk, kamu menjauh dari aku. Where is your position, relationship position? Di mana posisi hubunganmu dengan aku? Kemudian kita melihat ayat 10, ia menjawab. Adam menjawab, ketika aku mendengar langkah Tuhan, bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Kemuliaan Tuhan terangkat hilang. Aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kemudian kita lihat, perhatikan dosa membuat kemuliaan hilang, dia telanjang. Ada rasa takut dan malu luar biasa. Kemudian mereka berusaha bersembunyi dengan cawat atau dengan cara-cara mereka. Ya. Kemudian ayat 11 Tuhan bertanya, firman-Nya, siapakah yang memberitahu kepadamu? Siapa yang beritahu bahwa engkau ini telanjang? Siapa yang kasih tahu? Who told you? Siapa yang kasih tahu? Jawabannya sederhana, mereka tahu karena pekerjaan setan yang membuat mereka jatuh dalam dosa juga, tapi karena mereka mau mengikuti kemauan atau bujukan dari iblis. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah engkau makan dari buah yang kularang engkau makan ini? Jadi Tuhan tanya, siapa yang kasih tahu kamu? Yang kedua, kamu makan ya buah terlarang. Saudara, yang pertama dia nggak jawab, yang kedua dia jawab. Tapi jawabannya begini, manusia itu ayat 12 menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Jadi jawaban daripada Adam ini adalah bersembunyi dengan alasan. Kan ditanya sama Tuhan, kamu makan? Enggak. Jawabnya sederhana, I'm sorry, aku makan. Itu aja kan. Tapi sebelum nyampe ke sana, dia bersembunyi dulu tuh. Dengan perkataan perempuan. Jadi dia nyalain si Hawa istrinya, kemudian yang kau tempatkan, jadi sekali ngomong dua target dia serang. Yaitu dia nyalain istrinya, dia juga nyalain Tuhan. Gara-gara perempuan ini yang kau tempatkan Tuhan, makanya aku makan. Bersembunyi dengan alasan. Saudara, kalau kita ini ada salah, ada kekurangan, ngomong yang clear. Kalau minta maaf, ya saya minta maaf ya. Kemarin saya ngomong keras sama kamu. Tapi kamu yang nantang gua dulu sih. Saya kasih tahu, abis itu ribut lagi saudara. Ribut yang kedua, babak kedua. Jangan begitu. Kalau kita ada salah, ngomong apa adanya dan I'm sorry. Aku kemarin ngomong keras, I'm sorry. Itu. Jangan ditambahin, ya gara-gara kamu enggak, gara-gara gini kok, gara-gara itu artinya nambah problem lagi. Saya kasih tahu nih ya, yang single-single, juga rekan-rekan yang mungkin kalau Anda sudah ada pasangan yang akan menikah atau sudah ada pacar, saya kasih tahu nih ya. Kalau ada sesuatu dengan istrimu nih cowok-cowok, ya, kalau ada sesuatu itu cukup mengakui kekuranganmu atau kesalahanmu. Jangan nunjuk-nunjuk kekurangan
atau kesalahan calonmu atau pasanganmu atau istrimu. Nanti problemnya tambah lagi saudara. Ya. Jangan saudara. Nah ini nenek moyang kita ini main sembunyi. Sembunyi dengan alasan. Kalau dia ngomongnya begitu artinya dia ini belum bertobat saudara. Adam ini pada waktu ini belum bertobat. Dia malah nyalain perempuan, dia malah nyalain Tuhan. Jadi memang sejak dari dulu manusia ada dua. Satu dia nyalain orang lain, kalau nggak bisa dia nyalain Tuhan. Ujung-ujungnya nyalain Tuhan. Hati-hati. Kemudian ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu. Giliran si Hawa ditanya, apakah yang telah kau perbuat? Jawabannya apa saudara? Mestinya kalau apakah yang kau perbuat, dia jawabnya apa? I'm sorry saya makan. Itu kan? Nah tapi karena dia sudah belajar dari suaminya, jawabannya gitu. Jawab perempuan tuh, ular itu. Ular. Gara-gara si ular ini memperdayakan aku makan. Jadi kembali lagi. Nenek moyang kita yang perempuan. Karena belajar dari suami tercinta. Memang satu-satunya di dunia pada waktu itu. Dia belajar. Jadi kalau jawab begitu. Dia cari alasan dulu baru dia ngomong gitu. Tidak ada kejujuran. Ditanya apa yang kau perbuat. Tuhan gak tanya soal ular kok. Tuhan tanya kamu apa yang kamu perbuat? Kan jawabannya sederhana. I'm sorry I ate. Aku dimakan. Tapi dia memulai dengan ular ini. Ular ini. Dan ular itu kan istilahnya diciptakan oleh Tuhan. Tapi disusupi oleh pekerjaan setan. Nyalain Tuhan lagi saudara. Ular ini. Kita melihat. By the way, saya make sure Tuhan tidak menciptakan ular setan. Tuhan menciptakan malaikat yang namanya Lucifer. Sebelum manusia diciptakan, sebelum dunia yang kita ada ini, Tuhan menciptakan malaikat yang namanya Lucifer. Dan di sorga itu, Lucifer ternyata menjadi sombong luar biasa dan dicampakkan dari sorga. Pastor tahu dari mana? Pernah ke sorga? Belum. Tapi saya tahu dari firman Tuhan. Nanti Anda baca di dalam kitab Yeskiel. Ya, itu ada ceritanya ya. Nah baca itu. Jadi saya ngomong hal begitu ada di dalam Alkitab. Terutama baca kitab King James. Itu ada bagian situ namanya Lucifer. Ya. Nah kemudian kita melihat bahwa manusia pada awalnya memang penuh dengan teka-teki tersembunyi, penuh dengan hal-hal yang menutupi, tidak terbuka di hadapan Tuhan. Ya. Proses menyembunyikan dosa, akibatnya ada ketelanjangan, ada yang membuat mereka menjadi takut, malu, lalu mereka bersembunyi. Ini tahapan yang menjadi akhirnya sifat manusia sampai sekarang. Sifat manusia itu umumnya itu adalah pokoknya menyembunyikan supaya orang lain jangan tahu. Supaya aku kelihatannya baik-baik semua. Ya. Kalau ketemu bagaimana? Baik, baik. Oke semua. Kalau Anda nggak oke ngomong. Tapi jangan sembarangan memang. Anda nggak oke ngomong kepada orang yang tepat sehingga Anda bisa didoakan. Kalau kita ada masalah ngomong dengan orang yang tepat. Jangan sembarangan memang. Ya. Sebab dengar masalah itu kalau orang nggak biasa nanti bocor. Tahu-tahu masalah Anda didengar sampai ke New York. Karena sekarang pakai internet.
Bahkan kadang-kadang ada yang nekat dijadikan konten sampai mempermalukan. Hati-hati, jangan sembarangan ngomong. Cari orang yang tepat. Tapi kita butuh terbuka, kita ngomong terbuka sehingga kita bisa didoakan. Haleluya. Nah, ini nature daripada manusia. Pattern, pola daripada manusia kalau berdosa atau sesuatu yang salah. Ada satu ketelanjangan, kemudian jadi takut, jadi malu, sembunyi. Kita mau mengikuti pola daripada Allah, pattern dari Tuhan. Tuhan mintanya selalu terbuka, keterbukaan. Di dalam istilah Alkitab ini bertobat atau mengakui, ada pertobatan, ada mengakui. Nanti saudara akan menerima yang disebut jubah kebenaran. Jubah kebenaran itu membuat saudara dan saya bisa merasa aman dan berani. Di dalam Alkitab Amsal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 1, Amsal pasal 28 ayat 1, dalam bahasa Indonesia ditulis begini. Orang fasik lari. Fasik itu artinya orang yang ada kesalahan atau berbuat dosa. Dia lari menjauh walau tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar, dia merasa aman seperti singa muda. Kalau bahasa Inggris kata aman itu adalah the wicked flee, to no one pursue, but the righteous are as bold as a lion. Berani, bold, berani. Jadi dikatakan karena orang benar, karena menerima jubah kebenaran dari Allah, dia merasa aman, dia juga berani. Ada berkat di dalam orang-orang yang benar, orang-orang yang terbuka di hadapan Tuhan. Amsal 28 ayat 13, saya akan cepat karena ada waktu ya. Saya akan cepat tapi kita buka Amsal 13 pasal 28 ayat 13. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kalau kita terbuka dengan Tuhan yang benar, ada satu anugerah keterbukaan dan mau meninggalkan hal yang salah akan disayangi. Ada satu kesayangan, terima kesayangan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 kita baca. Saya nggak jelaskan karena waktu saudara ya. Nanti Anda renungkan itu. Amsal itu ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Satu baca bersama-sama 1, 2, 3. Jika kita mengaku ada terbuka mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kalau kita ngaku katanya ada terbuka, maka ia huruf besar Allah setia dan adil. Ada berkat pengampunan segala dosa. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni di hadapan Tuhan. Tidak ada kejahatan yang tidak bisa disucikan oleh anugerah Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 16a. Yakobus pasal 5 ayat 16a. Kita baca. 1, 2, 3 bagian A saja. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku, ada terbuka, mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Tuhan memberikan kesembuhan melalui keterbukaan, ada pengakuan keterbukaan. Jangan ditutupi dan doa kesembuhan rohani, jiwani, jasmani. Ini firman Tuhan, terbuka. Haleluya, kita akan nyanyikan saat ini satu lagu yang bantu saya mungkin singernya. Mungkin
keyboard saja cukup ya. Yang lain nggak apa-apa. Keyboard saja bantu saya kalau ada. Sister tim bisa bantu saya. Ada lagu yang berkata selidiki aku, lihat hatiku. Hari ini saudara kita buka hati kita, mari kita bangkit. Kita mau mempersiapkan diri mengambil perjamuan kudus. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, rekan-rekan yang di tempat Anda berada juga siapkan perjamuan kudus Anda. Ada satu nyanyian yang kita perlu renungkan. Karena hanya Tuhan yang tahu kehidupan kita. Nobody knows. Tapi kalau kita terbuka, ada berkat di dalam keterbukaan. Tuhan baik. Adam dan Hawa sudah bersembunyi, sudah berdosa. Tuhan yang datang dulu, Tuhan yang cariin. Saya tidak tahu latar belakang Anda. Tetapi kalau Anda merasa bersalah, ada sesuatu yang Anda coba tutupi mungkin dari masa lalu, dari hal-hal yang lain, perbuatan. Hari ini Tuhan memanggil. Hari ini Tuhan berkata, where are you? Di mana engkau? Kembalilah kepada Tuhan. Ambillah perjamuan kudus dengan iman. Tuhan mau relationship kita dipulihkan. Terbuka. Ada berkat di dalam keterbukaan. Ada rasa aman. Ada satu keberanian menghadapi masa depan. Ada satu keberanian menghadapi kehidupan. Anda tahu segala dosamu diampuni, segala kejahatanmu disucikan. Engkau bahkan tidak takut yang namanya mati. Banyak orang Kristen pada masa COVID jadi takut. Karena memang banyak yang tersembunyi. Mari kita buka hati kita. Supaya kita tahu ada rasa aman dari Tuhan. Ada keberanian menghadapi apapun. Ada berkat keterbukaan. Berkat disembuhkan. Saya percaya kuasa perjamuan kudus. Kesembuhan dari Tuhan disediakan buat kita. Haleluya. Haleluya. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan mengenal hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Izinkan Tuhan berbicara di dalam hidup kita. Buka hati kita. Buka hati kita. Kita tidak perlu malu. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu bersembunyi dengan alasan kesombongan, rasa minder. Terbuka. Karena Dia baik. Kiranya melalui perjamuan kudus ini Anda melihat kebaikan Tuhan yang ajaib.
anak Allah sungguh sudah mati disalibkan. Tubuhnya yang dipecah-pecahkan dan seluruh darahnya, bahkan yang tersisa di lambungnya dia serahkan buat kita. Karena dia mati. Ambil perjamuan kudus dengan melihat, telah kulihat kebaikan, telah kulihat kebaikan, kebaikan Kristus di kayu salib. Haleluya, haleluya. Saya minta tim yang melayani siap untuk membagikan perjamuan kudus. Telah kulihat. Yang tak pernah habis hidupku, berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat berkataku yang tak pernah habis hidupku, ku berjuang sampai akhirnya kau dapat bilang tetap setia. Walaupun kami belum melihat mahkota duri lubang-lubang di kepalamu karena mahkota duri, walaupun kami belum melihat tangan dan kakimu yang berlubang karena paku disalibkan, walaupun kami belum melihat lambungmu yang berlubang karena tusukan lembing prajurit Romawi, kami belum melihat, tapi kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Berbahagialah, diberkatilah orang yang percaya walau belum melihat. Terima kasih. Kami percaya. Roti ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Dan anggur ini adalah darah Kristus yang tercurah memeteraikan perjanjian baru. Yesus tidak berkata, tubuhnya adalah roti, darahnya adalah minuman. Terima kasih, kami percaya. Kami akan makan dan minum tubuh Kristus, darah Kristus dengan hati yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari makan.
Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan karena kita percaya. Aku percaya. Aku percaya akan kasih Tuhan. Aku percaya akan kebaikan Tuhan. Aku percaya akan berkat-berkat dari Tuhan melalui karyamu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. God bless you. Dengan